A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semuanya, sobat sehat sekalian. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Pagi ini kita kembali bertemu di podcast Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Pagi ini sangat istimewa, kita bertepatan dengan Hari Kesehatan Sedunia di tanggal 7 April. Dengan tema Together for Health Stand with Science. Dan di pagi hari yang istimewa ini kita kedatangan tamu Direktur RSUD Bung Karno Kota Surakarta, Dr. Sri Rahayu Susilawati. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Dr. Yusuf. Alhamdulillah, kondisi sehat dokter? Alhamdulillah sehat. Sobat sehat sekalian, pagi ini kita akan berbicara khususnya terkait pelayanan kesehatan yang ada di RSUD Bung Karno Kota Surakarta. Dokter Yayu, mungkin demikian kita lebih akrab untuk menyapa. RSUD Bung Karno Kota Surakarta ini sebenarnya siapa dan bagaimana mungkin dokter? Mungkin ada yang baru dengar barangkali. Ya. Jadi Rumah Sakit Umum Daerah Bung Karno Kota Surakarta ini adalah rumah sakit umum daerah milik pemerintah Kota Surakarta. Jadi pemerintah Kota Surakarta ini mempunyai 2 RSUD. Yang satu RSUD Ibu Fatmawati Kota Surakarta. Kemudian yang kedua adalah RSUD Bung Karno Kota Surakarta. RSUD Bung Karno Kota Surakarta ini terletak di wilayah Pasar Kliwon. Jadi tepatnya sebelah selatan timur dari Kota Surakarta. Tepatnya di Klidian Semanggi, Silir. Kalau rekan-rekan semuanya pasti tahu ya di Silir. Nah di situ ada Rumah Sakit Umum Daerah Bung Karno Kota Surakarta. Dokter, sejak tahun berapa RSUD ini berdiri dokter? RSUD Bung Karno diresmikan tahun 2019, tepatnya di tanggal 17 Agustus tahun 2019 oleh Bapak Wali Kota waktu itu, Bapak Rudi, diresmikan 2019, berarti sudah hampir 7 tahun. Hampir 7 tahun, Dr. Yusuf berdiri. Untuk secara tipe, ini termasuk tipe rumah sakit tipe C. Tipe C ya dokter ya. Tipe C dengan tempat tidur 150 tempat tidur. Itu masih bisa tambah lagi, kita masih cukup untuk standarisasi kris. Dr. Yusuf, kita masih cukup bisa memfasilitasi masyarakat Kota Surakarta dan sekitarnya yang membutuhkan pengobatan tingkat lanjut nanti dapat memanfaatkan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Bung Karno Kota Surakarta. Mungkin bisa diterangkan dok, ini sebenarnya jenis-jenis layanan apa saja toh dok yang disediakan di RSUD Bung Karno ini? Jadi jenis layanan di RSUD Bung Karno Kota Surakarta ada layanan rawat jalan dan rawat inap. Kalau melihat rumah sakit ini kan spesialis ya, jadi spesialisasinya hampir semuanya ada. Sudah cukup komplit Dr. Yusuf, mulai dari 4 besar, spesialis anak, spesialis kebidanan kandungan, spesialis penyakit dalam dan spesialis bedah itu sudah ada. Tambahan yang lain spesialis kulit, kelamin, kemudian mata, kemudian THT, jiwa itu juga sudah ada. Ortopedi juga ada, kemudian urologi ada, jantung ada, rehab medik juga ada. Untuk dokter gigi spesialisnya juga ada, dokter gigi spesialis gigi anak. Dan dokter spesialis periodontis ya. Ya, jadi lengkap sekali dok ya untuk ini. Lengkap sekali, baik spesialis dokternya maupun dokter giginya. Kalau masyarakat dok misalnya akan mengakses pelayanan di RSUD Bung Karno, mungkin bagaimana caranya dok? Jadi pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Bung Karno bisa diakses langsung, bisa memanfaatkan. Masyarakat mempunyai jaminan
pelayanan apa, jaminan pembiayaan pelayanan apa. Kalau masyarakat mempunyai JKN case, ya JKN case nanti sesuai dengan prosedur JKN case. Jadi kalau mau mengakses Rumah Sakit Umum Daerah Bung Karno, untuk polikliniknya bisa diakses apabila peserta JKN adalah rujukan dari FKTP, Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, baik puskesmas, dokter keluarga maupun klinik Pratama. Nah, kemudian bisa mengakses IGD juga untuk pasien-pasien JKN apabila kondisi memenuhi persyaratan kegawat daruratan, begitu Dr. Yusuf. Apabila mempunyai jaminan yang lain, misalkan terkait dengan kasusnya, kalau kasusnya kecelakaan, itu pertama adalah jasara harja, nanti penjamin kedua bisa JKN case. Oh, berarti jasara harja dulu kalau jasara kecelakaan. harja, ya, jasara harja dulu yang pertama jasara harja. Nah, terkait dengan kecelakaan kerja, untuk ASN, ya, untuk ASN nanti pakainya taspen. Kalau untuk pekerja formal atau sektor non formal yang mempunyai kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, dia nanti akan dijamin oleh BPJS Ketenagakerjaan apabila memenuhi persyaratan memang kecelakaan kerja. Oh gitu. Nah, ini sudah mulai jelas ya, sobat sehat sekalian, mungkin untuk bagaimana mengakses atau mempergunakan layanan yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Bung Karno Kota Surakarta. Dok, untuk di RSUD Bung Karno, apa mungkin ada layanan-layanan unggulan atau layanan-layanan yang memang khas barangkali di RSUD Bung Karno, dokter? Tadi kita sudah membicarakan mengenai layanan-layanan yang memang betul-betul masyarakat Kota Surakarta sakit dan membutuhkan pelayanan dan mempunyai jaminan pelayanan kesehatan. Nah, masyarakat yang belum mempunyai jaminan pelayanan kesehatan bisa memanfaatkan pelayanan yang ada di Rumah Sakit Bung Karno, termasuk spesialisasinya tadi yang sudah kami sampaikan. Kemudian untuk pelayanan yang lain, bukan untuk yang sakit ya, itu ada pelayanan klinik estetika, Dr. Yusuf. Jadi pelayanan klinik estetika itu mulai dari pelayanan facial, kemudian totok wajah, ada peeling, ada krimbat, dan tidak mahal di sana. Kalau facial itu mulai dari 75.000, kemudian untuk krimbat mulai dari 70.000 ya, itu sangat terjangkau sekali. Pelayanan-pelayanan yang lain juga bisa untuk klinik estetika. Kita juga mempunyai alat laser, Dr. Yusuf. Jadi laser ini nanti bisa memperbaiki tekstur dari wajah, misalkan yang pertama untuk memperbaiki bekas-bekas jerawat, scar kemudian gitu, Dok. Kemudian untuk rekan-rekan yang ingin menghilangkan tato juga bisa. Kemudian hanya untuk mencerahkan sangat bisa. Kemudian untuk mengurangi flek, melasma itu juga bisa. Hanya memang beberapa indikasi yang macam-macam ini mestinya berbeda-beda nanti dosis dan frekuensinya begitu. Tergantung dari diagnosis dokter juga. Jadi nanti masuk ke dokter kulit dan kecantikan, gitu, dokternya dokter kulit dan kecantikan, dokter Ambar. Kemudian nanti akan direkomendasikan apa ya, nanti pelayanannya bisa seperti yang tadi saya sampaikan untuk pengobatan maupun perawatan yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Bung Karno. Nah ini ya sobat sehat sekalian ya, kalau mindsetnya selama ini pergi ke rumah sakit karena sakit. Ya, ini ternyata di RSUD Bung Karno Kota Surakarta ada klinik kecantikan. Nah ini mungkin yang tadi sudah disampaikan Dokter Yayu ya, terkait mungkin ada pengen facial untuk menghilangkan flek dan sebagainya. Ternyata kita masuk sudah di era pergi ke rumah sakit juga karena pengen tampil cantik. Apalagi mungkin ada ya Dok beberapa isu-isu terakhir yang penggunaan produk kecantikan ya Dok yang ternyata tidak sesuai dengan medis ya Dok hasilnya. Ini mungkin ada tekanan atau penjelasan terkait ini Dok untuk di RSUD Bung Karno jelas safety Dok. Iya jelas aman karena
Untuk produk-produk yang kita berikan, yang diresepkan oleh dokter spesialis kulit itu semuanya ya BPOM ya harus BPOM karena lewat apotek. Jadi lewat apotek yang mengeluarkan adalah apoteker, sehingga keamanannya sangat terjamin. Begitu, Dokter Yusuf. Ya, mungkin selain klinik kecantikan ada lagi mungkin dok layanan yang unggulan yang juga khas di RSUD Bung Karno Kota Surakarta. Mungkin masih ngulik di klinik kecantikan ya. Di dalamnya kita juga punya alat namanya fototerapi. Fototerapi. Fototerapi yang bentuknya kayak almari gitu ya. Jadi lebih luas lagi. Kalau fototerapi kan biasanya untuk bayi yang kuning ya, yang ikterik. Tapi ini untuk kelainan kulit seperti vitiligo dok. Itu bagus. Kemudian rosacea itu juga bagus. Sehingga nanti mungkin pelayanannya lewat dokter kulit. Vitiligo itu yang melaninnya agak berkurang jadi belang-belang itu. Sobat sehat itu bisa nanti periksa ke Rumah Sakit Umum Daerah Bung Karno, nanti terapinya seperti itu. Kemudian untuk pelayanan yang lain, unggulan yang lain adalah vaksinasi internasional. Vaksinasi internasional. Kita sudah lama memberikan pelayanan vaksinasi internasional, mungkin 3-4 tahun yang lalu. Vaksinasi internasional itu khususnya mungkin untuk yang haji, umroh. Yang umroh vaksinasi meningitis, kemudian polio ya itu bisa, dan bisa mengeluarkan EICV namanya, Electronic International Certificate Vaksin. Kita mengeluarkan di Rumah Sakit Bung Karno. Ini biayanya sampai berapa dok kalau menggunakan vaksin yang internasional ini dok? Kalau vaksin internasional kita biasanya biayanya 300-an dok. 300.000. Kita lihat berapa kebutuhan vaksin. Kebutuhan vaksin. Tergantung kebutuhan vaksinnya. Jadi kalau hanya vaksin influenza itu, kalau vaksinasi dengan vaksin flu bio itu sekitar 207 untuk jika yang melakukan dokter umum. Kalau yang melakukan dokter spesialis 220. Kalau vaksinnya Vaxigrip itu 317 untuk dokter umum, untuk dokter spesialis 337. Ini jadi sangat terjangkau ya sobat sehat sekalian, khususnya yang makan tindak haji ataupun tindak umroh, apalagi ini sudah sebentar lagi di depan mata ya. Dalam kalau umroh itu setiap tahun mesti sepanjang tahun pasti ada. Sepanjang tahun ada ya dok ya. Jadi kalau yang pas kemarin terdengar ada yang habis-habis ini langsung bisa memanfaatkan di RSUD Bung Karno Kota Surakarta, insya Allah ada ya. Kemarin tuh sempat ada yang pas habis dulu itu ada yang di mana-mana dicari. Jadi kami sudah bekerja sama dengan Bio Farma dan distributornya ya untuk pelayanan vaksinasi internasional, maupun vaksinasi internasional itu tergantung dari kebutuhan dan permintaan negara yang akan dituju. Seperti yellow fever, kita juga dulu by order Dr. Yusuf. Ada yang membutuhkan vaksin yellow fever, kita biasanya yang ke Afrika ini ya dok ya? Ya, ada Timur Tengah. Ya, Timur Tengah Afrika kita kemudian kontak Bio Farma karena memang kerjasamanya juga sudah cukup lama, sehingga dari Bio Farma cukup membantu untuk vaksinnya dan ketersediaannya. Insya Allah kalau ketersediaan di Rumah Sakit Umum Daerah Bung Karno selalu tersedia vaksinnya. Termasuk nanti kalau misal ke Eropa lain lagi ya dok, mungkin paket yang diminta dari negaranya juga tidak sama ya. Ini untuk paket vaksinasi meningitis dan polio untuk dokter umum, jika yang melakukan dokter umum itu 380.000 dok. Jika yang melakukan dokter spesialis itu 400. Itu hanya terpaut 20.000 ya. Selisihnya kecil lah ya dok untuk itu. Jadi izin menyampaikan kalau periksa dokter umum di Rumah Sakit Umum Daerah Bung Karno Rawat Jalan hanya 40.000.
Hanya 40.000. Itu kita mengikuti Perda Perwali yang sudah ditetapkan. Kemudian kalau dokter spesialis hanya 60.000 dok. 60.000 ya. 60.000. Periksa dokter spesialis. Periksa dokter orto, periksa dokter THT ya. Ya, ini yang tidak pakai penjaminan CKNKIS ya dok. Iya, yang umum. Yang umum ya. Mungkin mikirnya wah ratusan itu, tapi nanti tergantung juga obatnya. Kalau memang tidak butuh obat ya cuma segitu nanti. Kan kalau kita dengar di sebelah mungkin beda lagi ya dok yang sampai mungkin baru periksa aja sudah. Jadi bukan berarti murah itu kemudian tidak bermutu. Ya, semuanya sudah tersadar dengan baik. Nah ini teman-teman jadi sudah dapat spill ini bocoran dari Bu Direktur nih, bahwa ternyata untuk periksa dokter ahli spesialis di RSUD 60.000 ini belum termasuk mungkin kalau memang ada pengobatan dok. Mungkin untuk yang lain dok, ada poliklinik apa atau layanan apa dok yang biasanya banyak dicari oleh masyarakat itu adalah MCU di Rumah Sakit Bung Karno sangat terjangkau sekali. Jadi paling murah tadi saya sampaikan kalau memang pemeriksaan fisik saja itu dokter umum hanya 40.000. 40.000 ya dok. Butuh surat keterangan sehat, misalkan keterima SNBP ya, keterima SNBP kan sekarang baru pakai surat keterangan sehat dok. Pakai surat keterangan sehat kalau memang yang melayani hanya dokter umum. Itu hanya 40.000. Hanya 40.000 sudah keluar surat keterangan sehat. Surat keluar dari rumah sakit pemerintah. Rumah sakit pemerintah ya. Dokternya ber-NIP. Begitu. Kemudian paket MCU yang lain yang termurah itu kan ada kita paket-paket, mungkin rekan-rekan bisa lihat di IG kita, di IG RSUD Bung Karno Kota Surakarta. Di sana kita sematkan di atas ya. Yang kita sematkan di atas adalah MCU, kemudian persalinan ya. Beberapa paket, misalkan paket yang termurah untuk pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani ya. Kalau paket pemeriksaan jasmani dengan nafsa ya 3 parameter itu hanya 150. Hanya 150.000. Mungkin rekan-rekan yang keterima CPNS atau PNS atau untuk diklat ya itu bisa dengan tarif segitu ya. Kemudian tarif-tarif yang lain ada di sana, nanti bisa dilihat sendiri. Dan ini sudah bisa melayani sampai yang untuk nafsa ya dok ya, bebas nafsa dan lagi. Surat keterangan, kalau surat keterangan sehat rohani itu ada yang MMPI, non MMPI dan dengan MMPI juga bisa dilayani. Juga bisa dilayani. Dokter kita juga ber-NIP, ada dokter spesialis jiwa kita ber-NIP juga. Kalau yang untuk kesehatan rohani sampai berapa dok kalau boleh tahu, mungkin spill sedikit ke sobat sehat sekalian ini, karena kelihatannya banyak sekarang surat keterangan sehat yang memerlukan sampai sehat jiwa atau sehat rohani ya ini ya. Misalkan saya contohkan ya, misalkan kebutuhan surat keterangan sehat jasmani, kemudian nafsa 3 parameter, kemudian sehat jiwa yang non MMPI itu 260.000 sudah lengkap itu berarti paketnya. Misalkan surat kesehatan jasmani dan surat kesehatan rohani non MMPI itu 150 dah. 150 tanpa nafsa tadi gitu. Ya tanpa nafsa. Kemudian surat kesehatan jasmani, surat kesehatan rohani dengan MMPI itu 250. Ya, jadi terpaut 100 MMPI dan non MMPI. Kita pelayanannya 1 hari, paling banyak pertanyaan juga itu adalah itu nanti jadinya harus bisa sehari nggak? Harus nunggu nggak? Gitu. Nah kita selama ini selalu mengevaluasi dulu pemeriksaan yang sehat jiwa MMPI itu manual dong. Jadi pasien itu datang dengan mengisi manual begitu. Yang kita alami dulu juga gitu. Ya, sekarang sudah tidak manual. Jadi kalau pengisiannya manual, tapi sekarang penghitungannya ya koreksinya itu pakai
pakai sistem gitu. Sudah ada sistem, jadi bisa cepat bisa cepat hasilnya jadi. Jadi sehari bisa jadi. Kalau dulu ya zaman kita mungkin 3 hari ya dok ya, nunggu 3 hari baru keluar. Kalau sekarang sudah langsung 1 hari. Nafsa pun juga sehari jadi. Ditunggu bisa. Jadi kalau nunggu itu biasanya hanya antriannya saja. Misalkan pasiennya banyak. Kalaupun pasiennya banyak, nah ini rekan-rekan atau yang ingin melakukan MCU bisa pribadi maupun kolektif. Kalau kolektif nanti kontak saja nomor informasi, ingin melakukan misalkan bareng-bareng dengan temennya, ada 20, 30 gitu, kita layani. Nanti tenaga kesehatannya akan kita alokasikan. Ya. Beda kalau langsung datang langsung dilayani teman-teman yang reguler saja yang melayani. Paling nanti kita distribusi dari pergeseran tenaga kesehatan yang lain membantu di situ. Kalau memang dipersiapkan untuk kolektif itu lebih baik dan lebih cepat dan bisa terkoordinir dengan baik. Gitu. Nah ini barangkali yang nanti mungkin memerlukan sobat sehat sekalian, kalau yang mungkin pengennya senangnya kalau cek ya bareng-bareng ya, mungkin bareng dengan temannya sekalian, dan biasanya kalau sudah satu itu bisa ngetik yang lain biasanya. Wah di sini bisa demikian. Lah ini nanti bisa langsung kontak saja di nomor informasi. Beberapa kemarin pasien kita dari Wonogiri ada, jadi kementerian dari Wonogiri sampai ada yang naik bis bareng-bareng. Nah, ini ya karena memang terpaut lumayan lumayan sangat lumayan. Artinya dia sudah mungkin makan, charter bis dan lainnya ke RSBK dengan pemeriksaan dia sendiri di dekat sana, itu masih masuk lah harganya. Wah ini berarti sudah terdengar sampai ke Wonogiri ini di era informasi sudah tidak ada batasan wilayah lagi. Yang lain dok apa dok mungkin yang bisa disampaikan ke sobat sehat dok tentang pelayanan utamanya di RSUD Bung Karno Kota Surakarta? Jadi ini yang baru adalah pelayanan CPMI, Calon Pekerja Migran Indonesia. Kita sudah ada lisensi dari BPMI, BP2MI, kemudian dari Dinas Kesehatan Provinsi, terstandarisasi melakukan pemeriksaan CPMI. Jadi kita memang tersistem. Jadi rekan-rekan yang ingin ke luar negeri kemudian membutuhkan pemeriksaan kesehatan yang memang sudah terstandarisasi dan terlisensi bisa di Rumah Sakit Umum Daerah Bung Karno. Kalau memang lewat sistem nanti klik aja di Rumah Sakit Umum Daerah Bung Karno. Begitu. Karena memang pemeriksaannya rigidnya berbeda, sangat berbeda. Ini yang terutama kayak mau yang kerja di Jepang. Iya betul, kerja Jepang, magang di Jepang. Lalu yang ke Jerman. Bisa dokter. Ini bisa untuk teman-teman ya khususnya karena ini baru tren dok, terutama yang ke luar negeri ini. Asal nggak kabur aja ya. Nah ya ini yang beberapa di teman-teman medsos ya, banyak yang sudah sedang tren ya untuk bekerja, dan ada juga yang lewat magang dulu dok, lalu setelah sekian lama kemudian bisa langsung bekerja, ternyata untuk persyaratan kesehatannya bisa dilakukan. Dan itu memang lewat sistem dok. Lewat sistem ya. Jadi kita sudah kerjasama dengan BP2MI, sistemnya kita punya akun, bisa input hasil-hasilnya gitu. Memang tidak mudah ya, tidak mudah untuk memenuhi persyaratan sebagai vaskes CPMI. Jadi butuh proses yang lama. Kemudian verifikasinya sampai verifikasi di Dinas Kesehatan tingkat provinsi dan dari BP2MI juga. Alhamdulillah ini Rumah Sakit Bung Karno sudah bisa melayani. Karena memang sangat rigid sekali seperti pemeriksaan dokter secara umum, kemudian laboratoriumnya, radiologinya itu banyak sekali persyaratan tergantung dari negara tujuan mempersyaratkan apa. Kemudian kalau untuk yang ini sebentar lagi mungkin ada keberangkatan jamaah haji dok, mungkin ada. Ya, kalau jamaah haji Rumah Sakit Umum Daerah Bung Karno siap untuk melayani pemeriksaan
haji, terutama yang pemeriksaan laboratoriumnya, pemeriksaan penunjang ya bisa. Dan kalau tarif-tarifnya jangan khawatir, tarif di Rumah Sakit Umum Daerah Bung Karno sangat terjangkau. Nanti lihat di IG kita nanti tarif kesehatan haji sudah ada lengkap ya dok di sana ada lengkap. Nanti kita sesuaikan karena setiap tahun mungkin kebijakannya berubah dokter. Jadi akan kita sesuaikan. Nanti tahun yang ini nanti yang akan berangkat tahun 2027 mungkin kita selama belum ada kebijakan yang baru masih dengan kebijakan yang lama kita sematkan. Tapi kalau ada kebijakan baru misalkan ada item pemeriksaan yang dikurangi atau berbeda, nanti akan kita sesuaikan tarifnya. Apalagi ini sekarang beda kementerian ya dok, mulai di Kementerian Haji dan Umrah sekarang ya. Jadi dan yang jelas bisa ditunggu, bisa ditunggu satu hari selesai. Masih ada lagi dok yang mau disampaikan atau mungkin sudah bisa kita simpulkan dari pelayanan-pelayanan? Saya lihat kok banyak sekali keunggulannya dan nanti Sobat Sehat ya bisa mengakses di IG RSUD Bung Karno Kota Surakarta. Lengkap di sana Nji untuk layanan-layanan yang ada, baik dari yang terkait dengan pemeriksaan kesehatan tadi sudah ada Nji, layanan rawat jalan, rawat inapnya, tidak kurang juga layanan tanda kutip untuk orang sehat. Ternyata tidak hanya yang sakit walaupun namanya tetap rumah sakit. Monggo Bu Yayu ada closing statement atau yang mau disampaikan Nji? Jadi rekan-rekan semuanya untuk pelayanan yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Bung Karno, intinya kami dari Rumah Sakit Umum Daerah Bung Karno berkomitmen. Kalau pelayanan mungkin sama ya. Mungkin kalau mau dicari dengan vaskes serupa rumah sakit yang lain mungkin sama, tapi kami berkomitmen memberikan pelayanan yang terbaik. Dengan apa? Jadi rekan-rekan masyarakat sehat apabila mengakses ke Rumah Sakit Umum Daerah Bung Karno mengalami kendala, keluhan dan lain sebagainya, monggo kami tidak kami membuka lebar-lebar keluhan dari masyarakat, masukan lewat apapun, lewat media informasi di tempat kita, WA informasi, ada WA aduan, ada WA IGD. Nah, teman-teman kalau ada yang sakit darurat di luar jam kerja bisa akses ke WA IGD. Jadi WA IGD kita mungkin teman-teman tidak akan mengakses ke Rumah Sakit Umum Daerah Bung Karno hanya menanyakan bagaimana saya harus bagaimana dengan sakit ini. Monggo bisa menghubungi kami ya. Kemudian respon cepat dari rekan-rekan IGD dari hari ke hari kami evaluasi, mudah-mudahan bisa sesuai harapan masyarakat lebih cepat ya. Nanti kalau memang ada kendala jangan segan-segan untuk memberikan masukan kepada kami. Terima kasih sekali Dr. Yayu, Sobat Sehat sekalian, sudah sangat jelas sekali. Ini diantara wujud negara hadir ya Dr. Yayu dari pemerintah Kota Surakarta dengan adanya RSUD Bung Karno Kota Surakarta. Mungkin satu dokter yang terkait dengan JKN yang dinonaktifkan. Siap, monggo dok. Jadi rekan-rekan semuanya untuk kalau memang masyarakat Kota Surakarta itu termasuk peserta JKN PBI pusat yang dinonaktifkan, kemudian mengakses pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Bung Karno, monggo nanti untuk mengurus selanjutnya memang apabila memenuhi syarat menjadi peserta PBI APBD, memang kita bantu. Jadi 2 kali 24 jam kalau memang memenuhi persyaratan masuk ke dalam PBI APBD seperti syarat domisili, syarat surat keterangan sehat, nanti di Rumah Sakit Umum Daerah Bung Karno selama ini tidak ada kendala. Dan terima kasih Dinas Kesehatan untuk kerjasamanya membantu pasien-pasien yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Bung Karno. Karena kelancaran, apalagi kemarin kita teruji di
Hari raya. Ya. Saya sampai karena hari raya Idul Fitri cukup panjang, tambah ada hari raya yang lain. Ya. Jadi Sampai 7 hari kemarin. ya, kami sendiri agak khawatir itu nanti banyak pasien yang datang dia dinonaktifkan bagaimana. Ya alhamdulillah tidak ada kendala. Kemudian memang kalau ada pasien-pasien yang memang merasa sudah mampu itu langsung beralih ke JKN yang mandiri. Nah, itu tidak ada kendala juga. Begitu, Baik, Dokter. terima kasih sekali lagi Bu Dr. Sri Rahayu Susilawati, Direktur RSUD Bung Karno Kota Surakarta, sudah rawuh di podcast Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Tentu sahabat, tidak ada satupun yang berharap kita sakit, keluarga sakit. Namun layanan RSUD Bung Karno ternyata tidak berhenti. Hanya sekedar melayani yang sakit saja. Beberapa tadi sudah disampaikan layanan-layanan yang bahkan dibutuhkan oleh kita yang sehat pun juga disediakan, bisa diakses dengan harga yang terjangkau seiring dengan aturan atau perwali dari Kota Surakarta. Dokter. Demikian Sobat Sehat untuk acara podcast kita di pagi hari ini. Insya Allah jumpa lagi di podcast yang akan datang. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok.